kalau teman-teman mau pesan kopi yang biasa ngopi tanpa gula, sayangnya pesannya apa sayang? Remnya ngeblong tuh, langsung ngeblong ke sebelah sana teman-teman. Itu dia tadi teman-teman, turunan yang biasanya teman-teman lihat di sosmed kalau ada orang nabrak-nabrak kampil di Pacet, itu dia tadi turunannya. Mbak salib dulu yuk, biasanya yuk. Bisa kah? Bisa dong, ayo salib, kita salib bisnya, sip. Tuh, jadi danau Telaga Sarangan ini bisa untuk dikelilingi nih teman-teman. Kita mulai hujan, jadi mungkin kita nggak bisa lama-lama di sini. Kita harus lanjut perjalanan. Lanjut lagi saya. Oke ya, ini sebentar lagi kita akan melewati perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Gunung Lawu, Comoro Sewu. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel DK6060 Bro. Ini adalah perjalanan hari keduanya Bro menuju ke Honda Bikers Day 2025 touring dari Pulau Dewata Bali menuju ke Garut, Jawa Barat. Jadi di hari kedua ini Bro akan melanjutkan perjalanan dari daerah Pacet Mojokerto menuju ke Jogja. Jadi itu ada panorama di belakang, ini homestaynya Bro teman-teman di belakang. Jadi kalau teman-teman ada yang bertanya, Bro, homestay murah di Pacet Mojokerto, Red Doors Karina Ratu, Hotel Karina Ratu, Red Doors Syariah atau Red Doors Karina Ratu. Itu nanti teman-teman bisa cari di Google. Bro cantumin di deskripsi nanti linknya dan di video. Nah tuh pemandangannya. Di sebelah sana juga ada pegunungan view teman-teman. Pokoknya kalau cuacanya cerah, homestay ini bisa menjadi rekomendasi di harga 140 ribuan Bro kemarin dapat. Kamarnya seperti apa? Tonton di video yang hari pertama ya. Reviewnya ada di terakhir video. Oke, jadi sebelum Bro lanjut, Bro doakan semoga teman-teman semuanya tetap dalam keadaan sehat-sehat dan berbahagia selalu sekeluarga. Kita prepare dulu sebelum lanjut perjalanan hari kedua. Kita akan lewat Sangar, Batu, menuju ke Yogyakarta. Jadi selain panoramanya dan udara yang sejuk di Sangar, di hotel atau homestay tempatnya Bro menginap ini, di harga 100 ribuan teman-teman bisa dapat fasilitas kolam renang. Tapi susah juga berenang sini, Pacet kan dingin, berenangnya nggak air panas, nah teman-teman. Ini dia homestaynya, Red Doors Pacet Mojokerto, Hotel Karina Ratu. Dan cuman sayangnya Bro kamarnya tadi itu di sebelah sana teman-teman, parkir motornya sebelah sana. Jadi buat teman-teman yang mau touring motoran, teman-teman bisa pilih kamar yang ada di sebelah sini. Nah tuh, teman-teman bisa pilih kamar yang di sebelah sini ya. Jadi biar dekat dengan parkiran motor, atau kamar yang ada di sebelah sana, di dekat parkiran motornya langsung. Kita mau ambil si ADV dulu untuk prepare ikat-ikat barang sebelum kita lanjut perjalanan di hari kedua teman-teman. Teman-teman mau booking nanti bisa booking dari parkiran motor biar dekat, booking kamar 15P, 14P, 13P. Dan di sini ada suara-suara curug teman-teman, kita lihat dulu. Ada aliran sungai ya. Ini kamarnya masih dibuat, belum selesai. Jadi itu dia sedikit review mengawali video kita di perjalanan hari kedua. Perjalanan dari Pacet menuju ke Yogyakarta. Kita siap-siap dulu, ntar kita lanjut lagi di jalan. Aman anak-anak? Anak-anak udah sekolah semua anak-anak? Ya, oke. Ini Supermam akan set up dulu tas baju kita teman-teman.
untuk sekian hari ke depan perjalanannya sayang. Oke. Hei, mantap, dingin 21 derajat Celcius sayang. Iya. Di jam 6.21 kita akan siap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Let's go. Asik. Tutorial cara memasang duffel bag di motor. Asik, nanti buat sayang tutorialnya sayang. Di jam 6.42 teman-teman, di 426,7 perjalanannya umroh dari Denpasar Bali, di 21 derajat Celcius udara kita di Pacet. Kita akan lanjut perjalanannya menuju ke kawasan Cangar. Dari Cangar nanti kita akan menuju ke Batu, dari Batu kita akan menuju ke Ponorogo. Semoga cuaca mendukung, karena cuacanya mendung-mendung seperti ini. Dan semoga ya tidak terjadi suatu kendala yang berarti. Oke, kita lanjut dulu teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, jadi kita saat ini berada di pusat peradabannya Pacet teman-teman. Ini adalah bundaran Pacet ya. Kalau teman-teman biasanya sudah pernah ke Pacet tahu ini adalah bundaran Pacet. Yang mana kalau malam di sini biasanya ramai karena banyak ada food court. Om Bro mau ambil foto dulu di sini di signboard Cangar Batu Malang. Nah di sini teman-teman. Oke ya, setelah kita tadi ambil foto di spot ini teman-teman, kita lanjut lagi perjalanannya menuju Cangar. Jadi di sini ada spot nanti untuk Om Bro ngopi, karena kebetulan Om Bro belum ngopi ya sayang ya. Kita belum ngopi tadi karena ya memang sih udah modal sudah, cuman tuh panoramanya sayang. Ini estetika sih, rekam di HP sayang, potret sayang, mantap nih sayang. Tuh panoramanya tuh, ini luar biasa estetik asik ya jalur ini teman-teman. Nanti selama mungkin 20 km ke depan kita akan menikmati panorama jalur yang estetik asik. Oke, di depan itu ada Kali Kromong namanya. Kita coba akan lihat ke sana. Kalau udah ada warung kopi buka, kita akan coba ngopi di sana teman-teman semuanya. Oke, lanjut dulu ya. Jembatan Kali Kromong. Wah sayangnya airnya kurang jernih teman-teman. Nggak jadi dah Om Bro. Karena habis hujan kemarin malam, jadi airnya agak sedikit keruh. Jadi kita lanjut saja dulu ke tanjakan jalur Tengkorak ya, tanjakan Setinjau Lowiknya di Pacet nih teman-teman. Sebentar lagi di depan. Nah ini kenapa sih Om Bro ditaruhin kampil-kampil seperti ini? Karena banyak rem yang ngeblong kalau dari arah Batu Cangar menuju ke Pacet nih. Makanya diisi kampil-kampil ini biar nggak membahayakan nanti kalau misalnya ada kendaraan yang ngeblong remnya. Nah itu yang biar aman teman-teman. Batu 29 km. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya teman-teman semuanya. Ini adalah turunan Pacet yang viral teman-teman. Jadi biasanya kalau orang-orang datang dari arah Batu itu turunannya bisa, nah ini dia. Jadi mentoknya di sebelah sana. Coba Om Bro akan ambil dulu ya footage-nya teman-teman biar teman-teman tahu. Nah jadi seperti ini teman-teman. Tuh, jadi kalau misalnya remnya teman-teman ini datang dari arah Batu, remnya ngeblong tuh, langsung ngeblong ke sebelah sana teman-teman. Seperti itu ya. Tuh panorama gunung di sana, estetik asik. Jadi jalur ini memang jalur turunan terus seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin nanti datang dari arah Batu menuju ke Pacet, harap selalu hati-hati. Ini footage arus balik ya dari arah berlawanan. Tadi Om Bro datang dari sebelah sana, dan ini footage arus baliknya. Oke, kita akan balik lagi menuju ke Cangar. Itu dia tadi teman-teman turunan yang biasanya teman-teman lihat di sosmed. Kalau ada orang nabrak-nabrak kampil di Pacet, itu dia tadi turunannya. Estetik asik ya jalurnya tuh. Ada hutan pinus di sebelah kanan teman-teman, bisa terlihat. Dan ini dia jalur tanjakan. Nanti di atas juga ada jalur tanjakan Cangar viral. Nanti kita akan rekam lagi untuk teman-teman semuanya. Kita lanjut dulu perjalanannya, cuacanya syahdu mendung. Dalam beberapa kilometer ke depan kita akan lewati jalur tanjakan. Nah, jadi kalau yang datang dari arah Batu, dari arah Pacet itu jalurnya tanjakan teman-teman. Tapi yang datang dari arah Batu itu jalurnya turunan. Jadi ya memang ada tantangan tersendiri ya kalau kita melewati jalur-jalur yang ada di sini itu. Sudah mulai ngedrop dan ini powernya ADV 160 nih teman-teman. Karena mungkin Om Bro berat, Supermam juga bawa beban juga, bawa duffel bag juga gitu. Tapi walaupun jalurnya menantang, panorama di sini nggak kalah seru nih teman-teman. Estetik asik tuh. Warung kopi cukup 5.000 sudah bisa ngopi.
Ini daerah Sendi Pacet nih, di sini ada spot Dreamland Puncak Sendi. Oh, ini ada tempat campingnya teman-teman tuh. Kalau mau turun di sana ya dengan panorama gunung, estetik asik, ih mantap. Oke teman-teman, jadi kita sudah mulai ini nanjak ya di tanjakan Sendi. Jadi biasanya ada yang buat video di sini juga sayang ya. Di sini. Jadi karena tanjakan di sini kadang-kadang ya dia buat video ya. Ini tanjakan Sendi Pacet teman-teman. Ya, bukan. Nah, inilah dia tanjakan Sendi Pacet yang biasanya banyak orang gagal nanjak di sana teman-teman. Dan akhirnya sih ADV bisa nanjak, walaupun santai tapi bisa nanjak, aman. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya memasuki Taman Hutan Rakyat Raden Suryo. Nanti Om akan rekamkan lagi. Panoramanya teman-teman, mantap sebelah sana. Panorama belum kelihatan. Nanti kita turun dari Cangar baru kelihatan. Larang melintas saat hujan. Mudah-mudahan aman ya teman-teman. Jadi seperti inilah jalur hutan yang kita lewati. Mirip mungkin sedikit-sedikit 11-12 dengan jalur di Gubuk Klakah. Nah, di sini ada rest area teman-teman. Tuh, rest area Sendi Pacet, tapi masih belum banyak yang buka ya. Nanti kita mungkin diarah turun ke Batu aja dah. Ngopi-ngopi cantiknya teman-teman. Tuh. Nah, ini dia, selamat datang di kawasan Taman Hutan Raden Suryo. Ada air terjun ini sana, sayang. Mantap, sayang. Ada air terjun ini sebelah sana, mantap. Ya, karena cuaca tidak mendukung, kita nggak berhenti-berhenti ya teman-teman. Kita lanjut saja dulu perjalanannya. Takutnya nanti hujan dan di daerah sini ini rawan longsor. Oke, kita menanjak lagi. Iya. Nah, ini dia di depan Gapura. Selamat datang memasuki Taman Hutan Raden Suryo teman-teman. Tuh. Oke, kita lanjut lagi. Kita melewati jalur hutan nih teman-teman. Jadi memang relatif sepi ya kesempatan pagi hari ini di jalur hutan Raden Suryo ini, karena mungkin orang berpikir hujan, mungkin nanti takutnya ada ranting yang patah atau tanah longsor. Jadi mereka menghindari jalur Raden Suryo ini. Jadi seperti inilah teman-teman update-nya di kesempatan pagi hari ini di jam 6.59, jam 7 pagi waktu Indonesia bagian Pacet Mojokerto. Iya. Nanjak kita nanjak. Nah, di sini teman-teman ada tikungan dan tanjakan yang tengkorak juga nih. Panoramanya di sebelah sana. Widih, estetik asik sayang, panoramanya sayang. Nih sebelah sini teman-teman tuh. Wih, mantap ya. Tuh panoramanya. Semoga bisa terlihat teman-teman. Bagus ya. Landscape alamnya, luar biasa. Mantap. Nah, monyet dari sini. Nah, ini di depan nih ada air terjun Watu Lumpang namanya teman-teman. Jadi karena ya cuacanya begini, kita nggak berani teman-teman untuk eksplor air terjun. Biasanya takut nanti longsor atau apa gitu. Tuh jalurnya seestetik asik ini. Auranya luar biasa juga teman-teman jalur ini. Tuh, permisi, Om Bro dan Supermam numpang lewat. Tuh teman-teman, gimana menurut teman-teman semuanya? Jadi kalau teman-teman ke Jawa Timur atau ke Malang atau ke Batu, kalau mau mampir ke Pacet bisa lewat jalur ini teman-teman. Dan sekarang kita melewati jembatan kembar di Pacet Cangar teman-teman. Perbatasan ini juga perbatasan antara Kabupaten Mojokerto dan Batu. Tuh. Yang kamar-kamar yang sebelah sana saya. Tuh ada sungai di bawah tuh. Ih, mantap.
Oke teman-teman semuanya, jadi di depan nanti ada spot untuk fotoan sama Sebat dulu. Mungkin Om Bro sama Superman mau fotoan dulu, mumpung gunungnya masih terlihat di depan sana teman-teman. Ini dia spot foto yang, waduh sayang sekali udah tertutup sayang. Oh ini spot fotonya waktu Ajeng sama Turah di sini. Oke, ini dia sayang. Kita ngopi aja di sana ya, nggak apa-apa ya. Sip Pak. Nih warung NH48. Nah kita ngopi sini sayang, sambil nunggu nanti kebuka lagi sayang. Gimana kita ngopi dulu ya? Ngopi lihat sini yuk. Tuh. Sayang, kata-kata untuk hari ini sayang. Jangan pernah menunda perjalanan dan ngopi pagi. Oke teman-teman, jadi kita mau ngopi dulu ya. Kita ngopinya di warung NH28. Jadi tadi kita sudah fotoan sama Supermam. Dan sekarang kita mau ngopi, Sebat dulu sebelum kita lanjut lagi perjalanannya. Jadi kalau Doring sama Om Bro tuh gitu teman-teman, nggak main speed gitu. Jadi ya ada tempat bagus kopi atau Sebat lah gitu. Jadi kita nikmati perjalanannya. Ini bukan tentang kecepatan tapi tentang menikmati perjalanan. Ada sinyal. Kopi susu Nona, bukan kopi susu asli tuh. Asli. Bukan kopi susu saset. Bukan. Kalau susu saset ibu nggak senang ya. Ini kopi memang disusui. Susu namanya. Sip. Jadi kalau teman-teman mau pesan kopi yang biasa ngopi tanpa gula, sayangnya pesannya apa sayang? Kopi hitam tanpa gula. Kalau bilang kopi pahit masih dikasih gula sedikit. Oh itu katanya teman-teman. Nggak bisa. Jadi seperti itu ya teman-teman, kopi tanpa gula. Karena kita sudah manis berdua, asik. Kita kopi dulu ya. Kita lanjut lagi perjalanannya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Dari Gunung Welirang kita mau menuju ke Kota Batu sekarang ya. Mungkin kita sarapan nanti di jalur perjalanan untuk menuju ke Kota Batu atau mungkin di Pujon. Jalur estetik asik selepas Kota Batu tuh teman-teman. Sebelum nanti kita riding cukup jauh ke Ponorogo via Tulungagung. Wisata kaki langit Brakseng. Basreng oh. Brakseng namanya. Nah ini spesial soto Boyolali kan itu harusnya. Nilai ini soto segar Brakseng, asik. Oke, kita lanjut perjalanannya. Sekalian kita santai mau mencari SPBU juga teman-teman. Kebetulan ini pembelian BBM ketiga kita ya di perjalanan Denpasar ke Garut. Tuh teman-teman, widih panoramanya mirip-mirip di Dieng ya sayangnya. Oh, banyak ada warung-warung rest area. Ada yang jualan sayur. Panoramanya teman-teman. Widih, mantap. Walaupun cuacanya mendung tapi tetap estetik asik. Nah, ini adalah pos pendakian Gunung Arjuno dan Gunung Welirang. Kalau Om Bro nggak salah ya. Ya benar, pos pendakian saya Gunung Arjuno dan Gunung Welirang. Sip. Oke teman-teman, di 69.938 kita genapkan di 70.000 pengisian bensin kita ketiga dari Denpasar, Bali. Sesampainya kita di Desa Sumber Brantas yang dikenal dengan nama daerah wisata Brakseng di Kecamatan Bumiaji Bu ya. Gunung udah mulai tertutup teman-teman. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya. Desa Sumber Brantas kaki langit. Ini ada landmark di sini, tuh view ya teman-teman. Tuh, ih, mantap oh. Nasi empok lah siapa ya? Si Jagung. Coba iseng masuk teman-teman ke jalur SMP Negeri 5. Oh, nak ada view. Tapi, mana? Ya kebun apel no. Mantap. Langsung petik apel loh. Itu petaninya sayang, tanya nih sayang. Kalau mau ngidam petik apel ya teman-teman. Coba kita tanya dulu mas yang ini. Sip, masih muda teman-teman. Tadi Om Bro udah tanya belum bisa dipetik tuh apelnya. Tapi di bawah ada sih kayaknya sayang, di pinggir-pinggir jalan tuh coba ya.
Iya, itu kan hijau yang kecil-kecil itu ya. Oh. Ntar ada di bawah sih kayaknya, kalau waktu ini aja lihat ada sih di bawah, coba kita cek nanti ya. Sip. Berarti sebentar kita cari-cari dulu sayangnya, lihat sambil lihat-lihat kalau ada wisata peti apel nanti ya. Oh, tuh panoramanya teman-teman. Tuh, ini estetik asik. Nasi empok ada nggak? Nggak ada, no. Penasaran, oh, ini strawberry jumbo. Strawberry udah biasa di Bali, ada apel itu yang nggak ada di Bali teman-teman. Iya. Coba nanti lihat di bawah tuh ada di dekat-dekat mau ke Batu itu sayang. Ntar ya coba ya. Tuh, panoramanya. Tuh, kota Batu tuh sayang. Ini warung estetik asik nih view-nya teman-teman. View-nya kota Batu tuh view-nya tuh. Gunung Panderman. Nih, kita lihat panorama kota Batu dulu yuk. Tuh, mantap ya. Estetik asik. Tuh, cityscape kota Batu teman-teman di depan. Semoga bisa terlihat ya, dengan latar Gunung Panderman. Estetik asik. Oke teman-teman semuanya, jadi kita sudah mulai memasuki area Batu ya. Jadi di depan tuh bisa dilihat, kalau teman-teman nanti mungkin Om Bro akan zoom, itu ada panorama kota Batu terlihat jelas dari matanya Om Bro langsung di jalur lintas dari Cangar menuju ke Batu ini. Nah ini kalau ke kanan teman-teman ke Selekta, kebun rayanya di kota wisata Batu, dan kita akan lanjut dulu perjalanannya. Agak ya kalau gunungnya kelihatan gitu sayangnya. Ya oke teman-teman semuanya, jadi di 458,9 perjalanan kita di jam 8 kita sudah tiba di kota Batu, Jawa Timur teman-teman. Jadi dari Pacet kita mampir ke Batu dulu, sekalian hunting-hunting sarapan ya kalau ada. Kalau enggak kita lanjut ke Pujon, dan nanti kita akan melintas mampir ke Ponorogo. Mudah-mudahan jalurnya aman dan cuaca mendukung teman-teman, karena kita tidak bisa memprediksi sebuah perjalanan, tapi kita bisa menikmatinya. Perjalanan ini tidak didesain itinerary wajib, enggak, tapi akan menyesuaikan seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut dulu dari SMKN 1 Batu. Kita lanjut dulu perjalanannya menuju ke alun-alun kota Batu. Ya, tadi alun-alun kota Batu, dan kita akan lanjut dulu perjalanannya untuk menuju ke area Pujon. Nah, let's go dulu teman-teman. Nah, ini adalah kota wisata Batu, kantor wali kotanya. Ya sayang ya? Oh, balai kota wisata Batu. Oke teman-teman, sebelum kita nanti melewati jalur daerah Pujon, jadi teman-teman perlu ketahui ini di sebelah kanannya Om Bro. Tuh, itu ada perbukitan apa Om Bro? Itu adalah perbukitan kawasan wisata Desa Songgoriti. Tuh, ada kayak perumahan-perumahan gitu ya di bawah. Kayak Nepal Panjapa, tapi tidak ada gunung sumbingnya. Asik. Tuh ini teman-teman, tuh ada perumahan padat ya. Waktu kita kesini tuh, waktu Covid masih belum memang sepadat itu ya, enggak juga kayaknya. Jadi enggak, waktu sama anak-anak ya. Estetik nih. Ya nih relief temboknya teman-teman tuh. Ih, mantap ya. Kita coba salib dulu yuk, biasanya yuk. Bisa kah? Bisa dong, ayo. Kita salib bisnya. Sip. Sip, mantap.
Banyak ada warung-warung ya teman-teman. Jadi ada sate kelinci, sate kambing. Jadi kalau teman-teman yang dari arah Kota Batu ke Pujon mau ke Jogja mungkin melewati jalur ini, jalur yang pertama kali Umbro Explore bersama Supermam kali di konten kali ini, banyak ada rest area di area Songgoriti menuju ke Pujon. Selamat jalan. Kota Wisata Batu nih. Setelah kita keluar tadi dari Kota Wisata Batu, nah ini kalau mau ke Coban Rondo kesini saya. Coban Rondo air terjun. Umbro udah pernah ke sana sama Supermam. Tapi sebelum konten. Dan ini sudah masuk Kabupaten Malang lagi teman-teman. Jadi setelah kita keluar dari Kota Wisata Batu. Son horek, nah ini orang wedding. Orang nikahan hajatan, sayang. Oke ya, kita lanjut dulu, nanti kalau ada update-update lagi di depan Umbro akan update untuk teman-teman semuanya. Nah ini kita sedang melewati jalur lintas di Kecamatan Pujon teman-teman. Jadi seperti inilah ya, sama halnya kayak kita mau turun dari Batu ke Malang, POV-nya hampir sama seperti ini. Mudah-mudahan cuaca cerah ya teman-teman semuanya. Ini ada tanda-tanda sih cuaca cerah sih, mudah-mudahan di jam 8.30. Gunung Panderman ya teman-teman. Dari jalanan di daerah Pujon nih bisa terlihat estetik asik di pagi hari ini. Mantap teman-teman. Sayang airnya kotor loh. Biasanya kalau kita ini jernih sayangnya airnya. Oke dah. Sebenarnya kalau ada banyak waktu kita mau belusukan ke sana teman-teman. Tapi karena keterbatasan waktu, udah kita balik dulu sayangnya. Sip. Dari Pujon kita lanjut lagi ke Kediri teman-teman. Teman-teman, estetik asik jalur Pujon ini sebenarnya. Tak boleh motor, bisa sih sebenarnya, tapi tidak ini ya. Iya. Tapi seni ya. Ini bikin Umbro senang lewat jalur Pujon nih teman-teman. Kalau misalnya ada yang bertanya kenapa sih Umbro lewat jalur Pujon itu senang. Jadi karena jalurnya diapit oleh perbukitan seperti lereng-lereng hutan ini. Ada hutan pinus, terus ada sungai di pinggir jalan tuh Umbro jadi senang teman-teman. Kadang-kadang ada rest area juga untuk kita ngeres di pinggir jalan, warung-warung tuh. Ada sungai seperti ini. Itu yang menyebabkan Umbro senang untuk melewati jalur Pujon ini. Oke, kita lanjut dulu. Nanti Umbro lanjut lagi di depan kalau ada update teman-teman semuanya. Ngantang. Durian Ngantang dulu. Ya, kan ada daerah di sini dah Jawa Timur. Di Malang nih Ngantang gitu. Ini dah daerah Ngantang namanya. Kecamatan Ngantang, teman-teman. Bau cengkeh ya. Sip. Panorama. Warung lesehan sedap mantap dagang bakso ada. Panorama warungnya sayang. Mantap sih. Jadi kita mau sarapan dulu tipis-tipis 1/2 ya sayang ya. Di sebuah warung nih tadi panoramanya mantap nih teman-teman. Nih warung lesehan sedap mantap namanya. Sip. Mana? Sama kayaknya. Panoramanya teman-teman. Sip. Lesehan. Oke teman-teman, jadi kita mau ganjal dulu nih, ada waduk nih, mungkin waduk Solo Rejo ya. Jadi selepas kita tadi dari Pujon teman-teman, kita isi amunisi, pondasi dulu. Nah itu dia jalur dari Pujon tadi. Dan di sini ada panorama waduk Solo Rejo namanya teman-teman, tuh di sebelah sana. Bisa terlihat kah? Umbro zoom ya. Set. Nah, itu dia teman-teman, estetik asik. Dan di situ juga ada waduk. Tuh, waduk Blenderan namanya. Tuh. Oke ya, inilah dia footage perjalanan kita. Ih. Tempe, wadar, rengsengan. Sip. Kita makan disuapin Supermam. Ya sayang, selamat makan.
enak banget. Satu berdua kita, sepiring berdua, sayang. Dan yang pastinya kita nggak with view makannya karena Umbro susah bersilai soalnya duduknya jadi itu view-nya. Oke, kita lurus teman-teman. Ini Taman Wisata Solorejo nih ke kiri. Kita lurus ya. Tuh, wih, taman wisata tuh bagus tuh panorama gunungnya sebelah sana. Kita lanjut ke Kediri dulu ya. Kediri, Ponorogo, Jogja. Oke teman-teman semuanya, kita lanjut lagi perjalanannya dari Kecamatan Pare di daerah Kabupaten Kediri. Kita akan menuju ke Madiun dulu teman-teman. Jadi kalau kita putar lewat Tulung Agung itu ternyata cukup jauh dan memakan waktu tempuh yang cukup lama. Dan sekarang kita dari kantor Desa Pelem di sebelah kiri tadi, kita akan langsung menuju ke Madiun dulu sebelum nanti kita akan motong ke Ponorogo. Dari Ponorogo kita akan menuju ke Wonogiri untuk menuju ke Yogyakarta. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya teman-teman semuanya. Aku naik odong-odong, aku ingin odong-odong. Mantap. Ini ada tugu nih teman-teman di sini. Tugu apakah ini? Tugu burung Garuda teman-teman. Di daerah Pare Kediri. Oh sini ya, sorry. Pasar Papar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri teman-teman. Oke, kita lurus dulu. Dari Pasar Papar kita lanjut perjalanannya melewati flyover Kediri. Asik. Oh jembatan teman-teman. Jembatan Kelutan Papar. Wih airnya sayang, mengerikan sayang. Tuh lihat ya, plung gitu hilang.
dalam nggak ya tuh airnya gitu. Oke teman-teman, jadi kita akan lanjut nih dari Kecamatan Prambon. Kita akan menuju ke Madiun lewat jalur ini. Jalan Raya Waru Jayeng, Kediri Nganjuk. Oke, kita lanjut dulu teman-teman semuanya. Oh, ini jalan utama ya. Dari daerah Kecamatan Tanjung Anom di Nganjuk teman-teman semuanya, kita mau menuju ke Madiun. Set lewat sini kayaknya. Oh ya. Oke teman-teman semuanya, jadi saat ini Om Bro sedang berada di jalur lintas Jalan Panglima Sudirman di lingkar luar Pantura Nganjuk menuju ke Madiun. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya. Biar nggak ngantuk, kita agak speed sedikit ya, mungkin di 80-90. Let's go. Sip. Nganjuk, Taman PKK Nganjuk. Jalan Gatot Subroto Nganjuk teman-teman. Selamat datang di Kabupaten Madiun. Dihalangi truk tapi nggak kelihatan gapura ya teman-teman. Ya hujan sayang, tapi ya enggak sih terlalu jangan lewat. Gas. Hujan teman-teman. Sampai lihat sebat lihat. Dan tangis ati saiki wis rodok terang. Udah mulai reda nih teman-teman hujannya. Kita lanjut dulu perjalanannya. Akan memasuki Alas Syaruban kalau Om Bro nggak salah nih di depan untuk menuju ke Madiun. Kita akan lanjut perjalanannya. Jembatan Temu Ireng, asik. Kita lanjut dulu ya teman-teman. Nanti Om Bro shoot lagi kalau ada update di depan. Jalurnya mantap teman-teman. Tuh. Nah sepertinya mudah-mudahan cerah sih di Madiun teman-teman. Tuh kayaknya ada langit birunya terlihat. Ya namanya perjalanan ya, kita tidak bisa memprediksi sebuah perjalanan, tetapi kita bisa menikmatinya. Oke, kita lanjut dulu teman-teman untuk menuju ke Madiun. Oke teman-teman, jadi setelah kita tadi keluar dari Alas Jatisengon, kita berada di Kecamatan Saradan, artine mundur, asik. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya dari Kecamatan Saradan di jam 12.59 nih teman-teman. Kayaknya kita malam lagi bakal sampai Jogja nih, tapi tidak apa-apa, kita nikmati saja perjalanannya. Karena kita tidak bisa memprediksi sebuah perjalanan, kita hanya bisa menikmatinya. Kita lanjut dulu ya. Terminal Caruban teman-teman, di sebelah kanan video.
Jadi kita sudah memasuki Kabupaten Madiun ya, karena sudah memasuki Kecamatan Caruban. Ngawi, Solo, Jogja kanan. Ya, kemarin kita kan lewat dari sana, sayang. Datang Kartonyono kan, Kartonyono nengawi medot. Tuh, kita datang dari sana waktu pulang dari Jogja bersama si Bolo. Ya. Dan ini apakah ini Taman Kota Caruban? Oh, Taman Kota Caruban. Set, ya semoga bisa terlihat teman-teman. Sawah. Tuh. Jadi kalau malam teman-teman lewat di Caruban ini teman-teman, bagus banget. Jadi ada lampu-lampu nih. Di sebelah kiri video ada kursi-kursi tempat duduk. Jadi pernah umroh waktu itu kita di HBD tahun lalu ya sayang ya, waktu mau ke Klaten, ke Magelang, Jogja, kita lewat Madiun juga, sama seperti kesempatan HBD kali ini. Jadi penataan kota di Caruban ini atau Kecamatan Caruban di Madiun ini sangat-sangat luar biasa. Kalau teman-teman lewat malam lebih estetik, asik teman-teman. Penataan lampunya, kursi-kursi di trotoarnya sangat luar biasa. Oke, umroh lanjut dulu, nanti umroh update lagi di depan setelah kita keluar dari Caruban. Oke teman-teman, jadi selepas kita dari Caruban menuju ke Madiun, mendung lagi, syahdu lagi. Baru tadi umroh mau pakai selop tangan, malah mendung lagi, jadi nggak perlulah pakai selop tangan. Kalau misalnya panas, kita pakai selop tangan. Wih, di panorama sawah, hamparan sawah luas. Luar biasa, estetik asik ya panoramanya. Mantap, kita lanjut dulu perjalanannya. Ini jalur estetik asik sayang. Ini sayang, di kiri ini jalur estetik asik nih. Tuh, wih, sawah. Ya, kita menuju ke Madiun teman-teman. Kalau ke kanan itu ke Solo. Mudah-mudahan cuaca mendukung ya. Biar nggak sampai pakai jas hujan teman-teman. Agak ribet sih sebenarnya kalau pakai jas hujan tuh. Lagi bongkar barang, lagi ya agak ribet lah. Tapi mudah-mudahan lah cuaca mendukung. Iya, anginnya kencang rupanya. Kita lihat mobil atau pemotor dari arah berlawanan, nggak ada yang pakai jas hujan saya. Jadi aman sih. Kita berpacu dengan hujan dulu. Let's go, kita lanjut teman-teman semuanya. Udah nggak hujan di sini teman-teman. Tapi jaket agak sedikit basah sih. Tapi no problem. Ntar aja kering. Jaket Respiro yang Havana series ini cepat keringnya teman-teman. Jadi kita lanjut lagi. Nah, ini udah mulai cerah lagi, kejemur lagi, kering lagi nih celana. ADV kering lagi nih. Tuh. Madiun, Banjarsari, Dimong ke kiri. Kita lanjut lurus ke Madiun. Pabrik gula nggak? Kok bawa ini? Selamat datang di Kota Madiun. Ini teman-teman, ada landmarknya di sini ya. Tuh, kita lurus ya yuk. Tuh, coba aja lurus. Dulu kita ke kiri. Dan kita lurus. Lurus ini bisa. Ini rel kereta api nih saya. Gula ya, rel kereta api untuk pabrik gula. Mungkin dulunya untuk gula, tapi sekarang udah nggak dipakai. Bisa jadi. Bagus nih, trotoarnya lebar-lebar nih di Madiun nih. Tematik ya. Nanti lama-kelamaan Kota Denpasar bisa ada tanggul gini sayang. Ya, karena nanti air lautnya biar nggak lewat, dibuat ada tanggul kayak gini. Ke kanan kita ya, ke kanan ya. Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun. Jalan Maijen. Oh, rakyat Siti Aisyah. Ada tadi tuh Siti Aisyah ya. Yuk taruhan yuk. Ini jalurnya balik ke sini, dia jalur kereta api ya. Kayak kereta api beneran, sayang. Oh iya. Lurus ya.
Oke ya, kita sudah tiba di Jalan Pahlawan, Kota Madiun. Salah satu jalan heritage. Ini kan jalan heritage sih, sayang, Jalan Pahlawan nih, sayang. Ya. Ya. Siap. Oke ya, di 620 km perjalanan umroh dari Denpasar ke Pacet Mojokerto, Cangar, Batu, dan tiba di Madiun. 620 km teman-teman. Jadi inilah Jalan Pahlawan atau Pahlawan Street ya, jalan heritage Kota Madiun. Mungkin bagi teman-teman yang ada dari Madiun, umroh izin melintas dulu ya teman-teman semuanya. Iya. Kalau lurus 0 km Madiun teman-teman, kita ke kanan ya. Memang perlu dieksplor sesekali Madiun ini, sehari nginep di sini lagi sayang ya. Next ya, kalian ke Ponorogo ya. Oh ya. Coklat. Tuh, hujannya udah turun sebelah sana. Lebat banget, lihat sayang. Oh, ya. Kelihatan jatuhnya hujannya. Sip, sepertinya akan turun hujan lagi di depan. Tapi kita lanjut dulu aja ya sayang ya. Nanti kalau hujan, ngeres, sebat, hujan, pakai jas hujan langsung. Sepertinya menurut weather.com, website ramalan cuaca kepercayaannya umroh, itu biasanya hujan kalau sudah pekat kayak gini. Tuh, hujannya jatuh tuh, kelihatan tuh di sebelah sana. Ya, kita lanjut saja dulu. Kita tidak bisa memprediksi perjalanan, tapi kita bisa menikmatinya. Dari Madiun kita akan menuju ke Magetan. Jadi mohon maaf nih untuk beli Made Yoyet, umroh belum bisa ke Ponorogonya dikarenakan keterbatasan waktu. Jadi ada beberapa etape yang harus umroh selesaikan untuk mencapai di Garut itu di hari Sabtu. Jadi umroh tuh di HBD itu pagi atau siang itu sudah harus ada di venue-nya HBD di Garut beli Made. Mudah-mudahan nanti beli Made Yoyet di pulangnya umroh ada waktu, umroh nanti akan mampir ke Ponorogo. Mudah-mudahan ada waktu. Tapi kalau beli Made tadi bilang, oh umroh pasti pulang naik bis, gak? Umroh pulangnya naik motor sampai Bali. Jadi ini perjalanan adalah perjalanan dari Denpasar, Garut, Bogor, Jakarta mungkin, balik lagi ke Bandung, lewati jalur-jalur RSTASI pokoknya ya. Mohon maaf beli Made Yoyet, nanti di next kesempatan, kalau enggak di kesempatan konten kali ini mungkin nanti bersama si Bolo naik Honda Beat Street lagi, kita akan explore ke Kediri, Madiun, dan Ponorogo. Karena banyak ada spot-spot estetik asik umroh, lihat di maps. Oke, kita lanjut dulu. Dari Madiun kita menuju ke Magetan. Oke teman-teman semuanya, jadi saat ini umroh sedang berada di Jalan Takeran, Kecamatan Takeran di Kabupaten Magetan. Jadi nanti kita akan lanjut dulu perjalanannya menuju ke Tawangmangu via jalur yang lurus ini teman-teman. Mudah-mudahan kita lihat nanti kalau seandainya memang hujannya lebat, umroh nggak berani ya untuk sering pakai action cam karena berbahaya juga teman-teman. Kayak kemarin itu kenapa umroh nggak buat konten sore perjalanan dari Pacet bawah ke Pacet atas di Padusan Mojokerto karena hujannya lebat sekali. Dan memang umroh kemarin memang stay berteduh di salah satu villa yang ada di Desa Padusan Pacet Mojokerto. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya. Nanti biar nggak keburu malam-malam sekali kita nyampe Jogja, biar bisa juga ngeres-ngeres dulu, bisa jalan-jalan malam di Malioboro kalau nggak hujan. Oke, kita lanjut teman-teman semuanya. Oke teman-teman, kita sudah tiba di alun-alun Kota Magetan, Kabupaten Magetan. Ini alun-alunnya nih teman-teman. Lurus berarti ya sayang ya. Sip, jadi seperti inilah ya suasana Kota Magetan yang banyak ada taman-taman tematiknya, tertata dengan rapi dan bersih, dan slow living sama kayak di Madiun teman-teman. Wih, ada Masjid Agung ini sayang. Tuh Masjid Agung Magetannya, jembatan, dan kita akan lanjut dulu perjalanannya teman-teman. Sarangan, Tawangmangu, Solo. Ya, kita lanjut ya. Menuju ke Tawangmangu. Nanti kita ngeres makan mungkin atau ngopi di sana sayang ya. Pengen makan Indomie nih, Tawangmangu pengen makan Indomie. Indomie double plus telur. Oh, mantep ya. Ini ada rumah jadul nih sayang.
fotoan di depannya bagus lah kalau nanti pas kita lagi memang ekspor di sini itu beli kopi. Ya, kita sudah mulai menanjak ya teman-teman untuk menuju ke daerah Sarangan. Dan di sini sudah mulai hujan lebat teman-teman. Kita cari spot dulu ya untuk berteduh ya, pasang jaket jas hujan dulu. Ini kayaknya sip. Nah, ini permisi, rumah orang ya. Atur ya tadi saya ya di bagasi ya, mudah-mudahan bisa masuk ya. Sip. Teman-teman, jadi kita akan wet ride lagi seperti perjalanannya umroh kemarin dari Jogja ke Jepara via Kopeng Salatiga. Jadi kita nikmati perjalanan bersama Honda EDV. Syukurnya umroh sudah bawa perbekalan nih teman-teman, botol tutup hitam. Jadi mau cuaca se ekstrim apapun kita bisa tetap fit dan menikmati perjalanan asik. Oke. Ini kadang-kadang ada matahari lagi ya sayangnya, kadang-kadang bunyi lagi, hujan lagi ya. Oh, mudah-mudahan full view dapat Gunung Launya sebentar di depan teman-teman. Tapi tidak masalah, mau hujan mau apa kita nikmati saja perjalanannya dulu. Oke, kita lanjut perjalanannya. Umroh mau menghemat baterai, nanti kalau ada spot menarik atau ada update di depan, Umroh akan update lagi untuk teman-teman semuanya. Di sini cerah, tidak apa-apa lah, kita nikmati saja. Tuh ada yang pakai jas hujan dari atas, berarti di Tawangmangu sepertinya hujan. Nah ini teman-teman semuanya. Jadi umroh ini sedikit agak bingung ya, kebun refugia Magetan. Tematik garden wajah anak-anak sayang. Jadi umroh ini kemarin agak bingung teman-teman. Jadi tadi itu waktu beli bensin nih, oh ya tadi lupa ya isi bensin berapa tadi sayang? 60.000. Oke, isi bensin yang keempat, ADV yang keempat tuh di 60.000. Nah kalau kita melewati jalur jalur normal itu agak ini ya sayangnya, rawan longsor ya. Nah nanti kita jadi harus melewati jalur dusun apa gitu, itu yang agak ekstrim tanjakannya. Widih, panorama Magetan luar biasa, luar biasa teman-teman. Oh ya, umroh mau lanjut teman-teman. Jadi tadi kan agak bingung tuh, kita mau lewat jalur normal untuk ke Tawangmangu atau lewat jalur dusun. Ada dusun nih yang jalurnya tanjakannya agak ekstrim. Kalau waktu itu sih Gogobro lancar di sananya. Nggak tahu nih ADV ini. Coba dah kita nanti coba lewat jalur yang itu lagi ya teman-teman ya. Oke, nanti karena mumpung cuaca cerah kita mampir ke Telaga Sarangan. Mampir sayang. Kan dekat sayang dari jalur yang dusun butuh. Dusun itu dekat kok, dusun yang ini. Oh, coba nanti kita. Dusun butuh itu Nepal Van Java, dusun butuh. Jadi tadi umroh di info ya, kalau kita lewat jalur Tawangmangu yang reguler itu ada tanah longsor teman-teman. Terus kita akan lewat jalur yang kemarin sudah dicoba oleh si Gogobro. Itu jalur dusun apa gitu namanya, nanti umroh akan ini. Ya jadi kalau lewat jalur utama memang aduh botolnya hampir terbang. Saya pegang dong. Ini jamunya umroh nih. Oh. Ya. Nah, ini jalur normal nih teman-teman. Kalau ke kanan kita lewat jalur ya. Nih tanjakan curam, itu kan. Nanti lihat ya nama dusunnya, Dusun Ngwolo ya, Dusun Ngwolo namanya teman-teman. Tuh jalurnya. Dusun Ngwolo. Jadi kalau lewat jalur normal itu sedikit ada kendala di sana. Tadi petugas POM-nya ngasih tahu ke Umroh itu jalurnya ada longsoran. Lewat jalur dusun apa gitu. Nah, ini Dusun Ngwolo namanya teman-teman. Untung bukan dusun lolo, asik. Oke, kita lanjut dulu. Tuh tanjakannya estetik asik. Gogobro lancar dong. Gogobro bisa nanya Umroh lancar dong di sini. Iya, enggak sih nyoba power sayang. Superman udah was-was karena nggak bawa Gogobro, dia agak kurang yakin gimana gitu. Nah, tuh nanya kan. Tadi P160. Ini lagi, ini ya dia yang tanjakan ininya. Apa namanya? Lengsar apa bukan? Tanjakan sikut. 660.
kilometer kita sudah tiba di Dusun Ngolo, desa di Kabupaten Magetan, teman-teman. Tuh panoramanya, widih, di sebelah kanan estetik asik. Om Bro nggak bisa los noleh karena lehernya terganjal di jas hujan. Nih nanjak lagi teman-teman, Dusun Ngolo. Siap-siap Supermam untuk olahraga sore. Ya siap-siap olahraga sore ya Supermam ya. Ini udah mulai habis nih powernya ADV ini. Kalau GoPro kemarin turun nggak? Enggak kan? Iya, 25, 26. Oh, 25. Iya. GoPro ngedon, yang ngedon tapi keluar lagi dia power. Oh, naik dah. Oh, aman sayang. Ya. Aman ya. Si Bolo di sini enggak bisa. Tadi itu dah jalan dah Superman. Biar si Bolo solo aja sama Jong di solo ride. Dia kasihan si Bolo harus dipanasin juga di sini. Iya. Klotok Lau Sarangan. Tuh. Gunungnya kelihatan. Udah, Insta sudah sayang. Kita akan cek berapa sih kita kena retribusi untuk masuk ke Telaga Sarangan. Jadi sebenarnya jalan ini diciptakan hanya untuk khusus warga lokal ya sayangnya. Nah ini dia, ini ujiannya sayang. Yang tadi itu bukan seberapa, itu belum seberapa, ini dia ujiannya. Apakah ADV bisa menanjak di sini? 26, 25, 24, 23. Jangan anggap remeh GoPro. 23, 24. Ayo, GoPro kemarin di sini aman ya. 25. Ayo. ADV 160 RS 24. Ini udah mati tadi di bawah, kalau Bolo udah mati. 7 km ya. Yuk. Ya tuh. Disalip sama Yamaha X-NMAX teman-teman. Ya tapi sendiri, tak goncengan. Ini pakai beban boncengan. Dan akhirnya kita berhasil menanjak. Nah sekarang mungkin kita akan mampir dulu ke Telaga Sarangan. Mungkin Om akan sebat lagi di Telaga Sarangan, karena waktu tahun lalu kita nggak mampir ke Telaga Sarangan, dan sekarang kita akan harus mampir sayang. Mumpung di sini. Oh ya, oke ya. Suatu arah dah. Tempat penarikan retribusinya ini dia. Kita nanti ke Tawamangu ke sana, kita ke Telaga Sarangan. Melihat danau beratannya Jawa Timur teman-teman. Gak bayar tiket, petugasnya kebelet modal teman-teman, ngising. Katanya Mas Topik, ngising Om Bro gitu ya, sip. Ini Telaga Sarangan 20 meter, Telaga Sarangan 20 meter. Oke, kita lanjut dulu. Masuk wae iki, nggak ada petunjuk sing pasti. Ya sama aja kayak di Bedugul sayangnya, Sarangan ini sebenarnya. Telaga Sarangan kan dekat sebenarnya, kita kalau mau kemarin tuh dekat sayang, cuman kan karena nggak tahu ya. Jadi kita akan keliling Telaga Sarangan dulu sebelum nanti kita balik untuk menanjak di Tawamangu teman-teman. Tapi mau Om Bro sebat sih, kenapa sayang? Oh ya, enggak sih. Ada yang naik kuda. Tuh ada wisata kuda juga. Kalau teman-teman mau naik kuda 80.000 bayarnya. Sewa bebek 50. Oh, jebol nanti. Ih, mantap gunung ini. Magatan Sarangan tuh landmark untuk fotoannya teman-teman. Jadi seperti inilah Telaga Sarangan loh teman-teman. Kemarin kalau jadi kita langsung lanjut ke sini, kita nginepnya di sini saya. Nyari homestaynya di seputaran sini, tapi karena kita karena hujan cuaca ini dan Superman belum sempat ke Pacet, ya udah kita langsung lanjut menuju ke Pacet kemarin. Telaga Sarangan, ini estetik asli. Ya, muterin telaganya dah. Memang sengaja dibuat seperti ini kan, untuk biar estetik asik. Banyak penginapannya sayangnya. Tarif sewa kuda 1 kali putar 80.000. Nih, Ikonik Sarangan Resort. Kita cari tempat untuk sebat dulu.
Banyak juga ada kopi shop, kopi bukan kopi shop sih, tempat ngopi lah gitu. Tuh, jadi danau Telaga Sarangan ini bisa untuk dikelilingi nih teman-teman. Ya, kelilingnya mungkin adalah sekitar 5, mungkin ini kayaknya cukup luas nih. Tuh, kita cari spotnya dulu. Tuh ada landmark Telaga Sarangan di bawah teman-teman, semoga bisa terlihat. Kasihan bapak ini ya yang jalan ini ya. Kan kalau orang naik kuda kan 1 kali putar tuh berarti kan keliling Telaga Sarangan ini saya. Olahraga bapak tuh bisa lihat ya. Nanti kan ini dia jengat tuh ya. Nah, ini dia ada toilet tuh Telaga Sarangan, tapi nggak ada view sini. Nanti cari ada view saya toilet. Nggak di Madiun, nggak di Magetan, banyak sekali ada tematik pesawat ini ya. Mungkin perang pesawat di sini mungkin. Area parkir motor mobil. Tuh ada Pulau Samosir ya teman-teman di tengah. Tuh Pulau Samosir di Telaga Sarangan. Enggak lah kayaknya. Saya tak tahu kalau pakai boat itu ya mungkin. Bendungan Sarangan. Tuh. Tadi kita datang dari sebelah sana teman-teman. Ini ada Pulau Samosir ya di Telaga Sarangan. Berarti anak Sarangan, berarti itu Pulau Anak Sarangan. Oh, mutar nih. Kita nyari spot POV yang berbeda. Yang penting ada toilet, bisa sebat. Ya sayang ya. Telaga Sarangan. Saranghe. Saranghe. Teman-teman. Ini toilet. Ntar di depan aja ya. Ini sebenarnya lebih ke bendungan ini sayang. Bendungan. Ini ada penginapan Arjuna. Oh, asik. Estetik asik teman-teman. Dan ini tulisan landmark Telaga Sarangannya di sini yang terlihat dari pintu kita masuk tadi pertama tuh. Akhirnya Supermam. Nggak lihat di YouTube aja. Ya, Sip. biasanya lihat di keluarga aja. Sekarang udah bisa kesini ya. Satu persatu Supermam. Kita explore. Oke, kita ngeresebat dulu sebelum nanti kita lanjut lagi teman-teman. Apa tuh? No. Oke teman-teman, kita mau sebat dulu ya di Telaga Sarangan nih. Tuh. Mudah-mudahan nanti gunungnya bisa terbuka, gunung launya. Telaga Sarangan. Kita coba zoom ya. Set landmarknya. Tuh. Sebelah sana teman-teman. Bisa terlihat. Oke teman-teman, jadi sudah mulai hujan, jadi mungkin kita nggak bisa lama-lama di sini. Kita harus lanjut perjalanannya. Lanjut lagi saya. Sudah mulai turun kabut juga, biar nanti di Tawangmangu jalurnya aman ya. Mohon maaf nih jas hujannya Umbro agak creepy, tapi nggak masalah, yang penting nggak basah saya. Hujan-hujanan. Oke, kita lanjut dulu. Ini beli pop mie enak ya. Sip. Oke, kita lanjut dulu. Tas aman ya. Oke teman-teman, dari Telaga Sarangan kita lanjut lagi ke Tawangmangu. Jadi ini di jam 15:16 waktu Indonesia bagian Barat, Magetan. Di 665 km perjalanannya Umbro di hari kedua dengan suhu 23 derajat Celcius teman-teman semuanya. Di ketinggian
1700 mdpl di atas permukaan laut. Kita lanjut dulu ya teman-teman semuanya untuk menanjak kembali bersama Honda EDV 160 Rodsing. Kalau GoPro udah lulus jalur ini teman-teman, mudah-mudahan ADV 160 Rodsing juga lolos jalur ini. Oke, kita lanjut dulu, nanti Om Bro akan lanjut lagi perjalanan ini. Ini homestay banyak sayang. Oh, nah ini tanjakan nih lagi nih. Kamar bro. Siap-siap olahraga ya sayang ya. Nah, ini dah 25, 26, 27. Ayo ADV 160 biar Om Bro dapat ACC untuk meminang dirimu. Berarti kalau tak lolos berarti tak usah dipinang sayang ya. Kalau lolos pinang. Oke. Kayak lolos ya. Kalau GoPro lolos, ini lolos kayak sih, harusnya lolos sih. Oh, karena CC-nya kan lebih besar. Nih tuh tanjakannya nih teman-teman tuh. Nggak di ACC katanya Superman, sampai Superman turun karena nggak bisa nanjak, nggak di ACC. Ini 35 udah lumayan cepat loh speednya. GoPro waktu itu cuma 20-an dia nanjak di sini. Tapi pasti ya GoPro itu ya, kangen mau GoPro itu pasti dia pelan tapi pasti gitu. Ya, nah aman tuh jembatannya kan. Kita kan waktu itu ngopi dulu ke warung dulu ya Ibu, beli cireng ya. Ya, yes, kita sudah tiba nih teman-teman di jalur lintas utama. Kalau tadi kita motong di dusun loh, kita udah tiba di jalur utama. Iya, kita nyari camilan dulu sayang ya. Oke, kita lanjut dulu teman-teman semuanya. Jadi beginilah update-nya teman-teman di daerah Tawangmangu nih. Selepas kita dari Telaga Sarangan, kalau musim hujan atau pas lagi sore-sore lagi hujan, sepi banget, nggak ada orang ini sayang. Ini kemana nih? Hati-hati, tanjakan tajam. GoPro belum sempat kesini ya. Kita waktu itu kesini sayang. Ke kiri ya. Oh, ya. Nah, dapat ke sana. Dapat ya? GoPro berarti. Ini dah lewat sini aja dah, yang aman aja dah kalau gitu. Ya. Ya. Oh. Oke teman-teman, kita lanjut dulu ya perjalanannya sambil kita nanti mampir di Cemoro Kandang untuk ngeres lagi, sebat lagi sambil kita nyari yang hangat-hangat sayang ya. Kangen sama Indomie, pop mie kalau kita berdua. Om Bro kalau Mas Rang Indomie, kalau Om Bro sama Superman pop mie ya saya. Pop mie ayam. Tuh hujannya udah lumayan kencang nih sebenarnya. Semoga teman-teman juga bisa menikmati footage perjalanan hujan-hujan kita ya. Biar Om Bro yang hujan-hujanan di jalan, teman-teman nikmati saja sambil ngopi di rumah, sambil nonton kontennya Om Bro. Tapi kalau sudah nonton sejauh ini belum like, belum subscribe, like dan subscribe dulu teman-teman. Pause dulu, langsung follow akun Instagram, TikTok dan Facebooknya Om Bro. Biar nanti tahun depan Om Bro bisa jadi ke Sumatera untuk explore Sumatera. Oke? Inilah dia. Lewat sini dah. Ya mau jesum nih oh. Tidak ada ibu bisa ini, harus jalan dah. Itu aja repo gitu dia. Oke, widih, syahdu sekali teman-teman semuanya. Udah mulai ada kabut-kabutnya juga. Karena mungkin nggak weekend tuh sayangnya. Padahal view di sini bagus loh, sebelah kiri nih tuh. Tapi sayangnya udah kabut sih. Udah sore juga. Jarang sih memang yang sore gitu, sengaja gitu ke Tawangmangu itu jarang teman-teman. Biasanya siang. Jadi seperti inilah ya suasana sore di jam 3:30. Kayak malam baru kita nyampe Jogja nih sayang. Semalam-malamnya ya. Mungkin bisa yang penting udah mandi. Habis itu nyari makanan di Malioboro, foto-foto, udah ada balik dah ya. Istirahat, besok kita harus ride lagi soalnya. Sip. Jam 3:30 nih.
Tapi kalau sudah masuk Solo aja udah aman lah. Cuma berapa kilo aja, oh udah masuk Yogyakarta dah aman. Istilahnya gini, kayak baru ke Jogja sekali gitu kan, bingung ya, oh gini ya, ini kan udah biasa lah. Udah booking. Ini spot foto di sini teman-teman. Tuh spot berteduh, spot foto. Kayak di ini mana sayang? Ayo coba tebak kayak di mana? Kayak di Piket 0 ya. Oh, kayak di Piket 0 nih teman-teman. Tuh vibes-nya kayak kita melewati Piket 0. Cuman di sini lebih dingin, 19 derajat Celcius di speedometer. Kamu kasih lihat ya, tuh 19 derajat Celcius di speedometer itu artinya 17 derajat Celcius suhu realnya kita di jalur Tawangmangu nih teman-teman. Oke ya, ini sebentar lagi kita akan melewati perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Gunung Lawu, Comoro Sewu, Okane Cafe. Dagang kerupuk loh sayang, mantap sekali kalau hujan-hujan ini nasi kerupuk ya. Tar di depan kita ke Cemoro Kandang ya sayang ya. Cari penghangat dulu sayang. Kalau ada ini sih tak jadi dah mie goreng dah. Pop mie aja sayang berdua sayang. Nanti di Jogja makan lagi. Wih, kabutnya. Jarak pandang cuma 5 meter palingan ini teman-teman. Tuh, wih. Comoro Sewu, Desa Ngancar. Oke. Jalannya sudah nggak kelihatan. Nggak kelihatan sih jalan, bener nggak kelihatan nih. Ini dia Tirto Ngumarang Park. Kelihatan nggak jalannya sayang? Kalau bawa GoPro lampunya udah aman. Ini lampu standar nih teman-teman. Nah, tak pakai lampu jauh aja ya. Kabutnya sudah tebal banget nih. Jarak pandang paling ya cuma berapa meter aja sih. Kalau real kita lihat jarak pandangnya. Tuh. Ih, mantap. Senang aja sayang kalau ngeliat kabut-kabut yang kayak gini nih. Mantap banget. Oh, kabutnya. Nih spot foto nih jembatan nih sayang. Tapi kan nggak bisa ngeliat apa. Sebenarnya bisa ngeliat panorama di sebelah sana. Ya. Nah, ini dia teman-teman. Perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Selamat datang di Kabupaten Karanganyar. Iya, Mbak Tri kan Karanganyar ya. Ini foto ya, Cemoro Kandang. Ya, udah pernah foto. Jadi kita nak foto, sekarang kita tengah nyari warung nih teman-teman. Warung untuk apa? Untuk nyari pop mie. Di kabutnya kayak gini. Estetik asik. Comoro Kandang 0 km Comoro Kandang. Pilih-pilih warungnya sayang ya. Kita nyemil dulu pop mie. Jalannya raketok teman-teman. Raketok tuh nggak kelihatan teman-teman. Tuh kabutnya. Luar biasa, estetik asik. 18 derajat Celcius, 16 derajat kayak AC anak-anak di rumah nih. Kasih AC di kamar anak-anak di rumah ya. 16 derajat Celcius teman-teman. Ndak ketok dalane ya. Raketok dalane. Comoro Kandang 1800 mdpl. Jadi kita punya pengalaman cerah ke Tawangmangu pernah sayang. Kabutan jarak pandang 5 meter dapat. Oh, sertifikasi kan. Bukan tipe yang gimana sayang? Misalnya Om Bro sudah milih warung emperan nih. Nak mau sayang harus resto atau kopi shop kan gitu kan.
Makasih sayang, you are the best pokoknya. Tapi ini warungnya nggak kelihatan, mau kopi shop, mau warung juga nggak kelihatan nih jalanan kayak gini. Belum helm lagi kena rintik-rintik hujan nih. Oke teman-teman, kita madang pop mie dulu. Panas-panas gini. Jadi kalau di Sarangan ini ya, penjualan pop mie tertinggi di Indonesia ya. Sampai ada tiang-tiang isi kotaknya, patungnya pop mie itu. Kayaknya the best seller di karena budget pas-pasan, Umbro budget pas-pasan dan Superman dingin lapar ya pop mie. Kita lanjut dulu teman-teman, pop mie-an dulu. Walaupun hanya pop mie sayang, tapi ini bukan tentang makanannya, tapi tempat untuk menikmatinya, bukan begitu? Dan jangan pernah, kasih lihat dulu bajunya, asik. Jangan pernah menunda perjalanan dan makan siang, asik. Hujannya sudah mulai reda nih teman-teman. Tuh, kabutnya juga sudah mulai hilang ya. Yes, kita akan lanjut lagi perjalanannya. Superman masih beres-beres dulu. Dari warung Bu Maria, kita lanjut perjalanannya menuju ke Jogja. Di jam sekitar jam 4 sore nih. Mudah-mudahan nanti nggak kemalaman sampai di Jogja ya. Let's go. Oke teman-teman, kita lanjut lagi perjalanannya menuju ke Jogja. Jadi kabutnya sudah tidak sepekat tadi ya, sudah mulai berangsur-angsur menghilang. Hujannya juga sudah mulai reda, tapi dinginnya luar biasa teman-teman. Di speedometernya di Honda DV itu di roadsingnya itu di 19 derajat Celcius, dikurangi 2 itu artinya 17 derajat Celcius. Dingin. Oke ya, kita lanjut dulu. Untungnya pakai jas hujan jadi nggak terlalu dingin. Kalau pakai jaket dingin banget. Yuk, kita lanjut dulu. Nanti kalau ada update di depan, Umbro akan update untuk teman-teman semuanya. Wih, dinginnya teman-teman. Tuh kalau dari sini ya, kalau cerah teman-teman, Gunung Launya tuh bisa kelihatan di sebelah sana. Itu sebenarnya kelihatan, tapi puncaknya tutup sayangnya. Tuh. Tapi kemarin waktu acara HBD sebelumnya kita sudah pernah dapat lihat momen cuaca yang cerah. HBD ya tahun lalu bulan Oktober teman-teman, jadi masih overall masih aman sih ya cuaca. Sekarang kan November, kayak judul lagunya Guns N' Roses, Novemberin, ya udah beginilah, kadang-kadang hujan, kadang-kadang cerah, kadang-kadang panas, tapi kita nikmati saja perjalanannya. Kita salip dulu ya, Putrajaya Kusuma Semarang, asik. Kajong diundang sih berangkat dari Ciwidey, cuman kan kita udah pesan hotel di Pangandaran. Nanti lagi ini aja ketemuan nanti di titik dari Cidaun ke naik ke Garut tuh kan bisa sayang dari Pangandaran sayang. Itu aja ketemuan nanti sama teman-teman vlogger heading bareng. Mitis Highland, ada homestay ya, Mitis Highland namanya. Ini juga homestay nih sayang, Villa Untung Lau. Enggak ya, besok ya. Kamis ya udah nanti. Enggak, nanya aja ntar tak telepon sampai Jogja. Ini, wih naik ini dah repot sekali no. Kalau naik ke atas tuh Rahma kedai kopi and resto. Oke teman-teman semuanya, jadi sekarang kita melewati jalur turunan ya, dari Tawangmangu menuju ke Karanganyar untuk menuju ke Solo. Nah di sini ada sate, Bro lupa sate Pak Pur. Nah, ini dia
Ini teman-teman, kemarin kita sempat makan di sini saya, sate Pak Pur, sate kambing Pak Pur, legend yang ada di itu, kami antri kadang-kadang teman-teman. Tapi harganya murah, enak juga sayangnya, ya lumayan lah, enak ya, oh ya enak katanya Super Mama. Bukan B aja sayangnya. Sip. Oke ya, dari terminal ini di depan nggak salah teman-teman, terminal atau pasar gitu, Tawangmangu. Nah, kita lanjut dulu perjalanannya. Oke teman-teman, jadi saat ini kita sedang melewati jalur Kelok 8 ya, Kelok 8 Tawangmangu Karanganyar, jalur favoritnya Mas Topik. Jadi kalau dia lewat sini tuh ada dagang kopi, biasanya ngerekamin dia, dan dia biasanya menawarkan drone di sini. Mas Topik 2,5 juta UMR Jogja. Asik. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya. Oke teman-teman, jadi kita sudah tiba nih di pusat kota Karanganyarnya ya. Jadi mungkin nanti 10 km lagi kita akan ngeres lagi, karena Om Bro ada di portal oleh salah satu temannya Om Bro di YouTube, Mbak Rini, yang selalu support Om Bro, selalu nonton konten-konten perjalanannya Om Bro bersama Supermam, yang mana beberapa kali Om Bro lewat jalur ini, sering kelewat untuk tidak mampir. Mohon maaf ya Mbak, sekarang kita ketemu di perjalanannya Om Bro di akhir tahun 2025 ini. Oke, kita lanjut dulu dari jalur lintas. Jalan apa nih sayang? Jalur lintas kota Karanganyar gitu ya. Kita akan menuju ke Solo teman-teman semuanya. Let's go. Ya, Taman Pancasila teman-teman, di sebelah kanan tempat nongkrongnya Mas Topik. Kalau mau ke Bali dia lewat Pantura, lewat Madiun, biasanya dia nongkrong di sana dulu. Titik 0 Karanganyar teman-teman, di depan. Oke teman-teman, jadi Om Bro sekarang sudah berada di bebek goreng tepung kremes Mas Santo. Ini dia, kita sudah ketemu sama Mbak Rini di sini. Halo Mbak, terima kasih sudah di portal. Bapak, terima kasih sudah di portal. Terima kasih sudah ngikutin kontennya Om Bro sama Superman. Sekarang akhirnya ketemu ya. Kemarin sempat lewat nggak mampir. Sekarang udah ketemu. Sedih banget lihat. Superman bisa mas. Nggak dapat satu saya sedih. Ya. Ayo Mbak. Ya. Ayo ya. Ya. Oke ya, kita mau makan dulu. Terima kasih loh Mbak, Bapak, Mbak, terima kasih ya. Udah diajakin makan. Sudah habis ini. Terima kasih Mbak. Matur sembah sun. Ya, semoga sehat-sehat selalu semuanya ya, sekeluarga. Nanti kalau ke Bali info. Gigi. Tuh Supermam udah kenyang. Oke teman-teman semuanya, jadi kita mau balik lanjut perjalanan. Terima kasih Mbak, Bapak, sehat-sehat selalu Mbak ya. Pak, sehat-sehat selalu Mbak ya. Kita mau lanjut perjalanannya ke Malioboro Jogja. Kita akan check in di Malioboro Jogja. Sampai ketemu ya di Bali, ditunggu ya. Atau kita yang datang nanti lagi ke sini ya. Siap. Oke teman-teman semuanya, jadi setelah kita tadi diajak makan malam ya sama Mbak Rini dan keluarga, Om Bro ucapkan terima kasih Mbak sudah disambut di daerah Palur ya saya, di Solo. Jadi Om Bro mau lanjut dulu perjalanannya menuju ke Jogja. Jadi kurang lebih sekitar 71 kilo, 1,5 jaman mungkin kalau arus lalu lintas normal. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Karena ini hujan, tidak ada hal-hal yang harus diupdate dan memori juga semakin menipis. Nanti mungkin kalau ada hal-hal penting yang harus Om Bro update lagi untuk teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya. Dari flyover Palur, Jalan Raya Karanganyar Solo, kita lanjut perjalanannya. Ya. Oke teman-teman, ini adalah perbatasan Kabupaten Karanganyar menuju ke Solo. Wih. Jadi
ini adalah Sungai Bengawan Solo nih, sayang. Wah, sayang. Bengawan Solo, riwayatmu kini. Nah, ini Sungai Bengawan Solo. Jembatan Bengawan Solo itu artinya dari Karanganyar kita akan memasuki Kabupaten Surakarta atau Solo, teman-teman semuanya. Oke, teman-teman semuanya, berhubung intercomnya Umbro mati, jadi kita ngeres tempat lagi di mana ya? Indomaret Pucangan. Jadi belum terlalu jauh sih riding, cuma intercomnya mati. Biar nanti bolot di motor, kita cas dulu intercomnya. Kita di tempat sembari ngelap-ngelap helm dulu. Kita akan menuju ke Jakarta, tapi Umbro nggak rekam perjalanannya nanti ya. Mungkin nanti sesampainya sampai di homestay aja ya, rekam lagi ya. Oke ya, sampai ketemu di homestay ya Umbro di Malioboro. Nanti kita akan review singkat sebelum nanti kita akan closing di sana. Oke. Oke teman-teman semuanya, jadi kita sudah tiba nih di homestaynya Umbro di Setia Backpacker yang berada di sekitaran Pasar Kembang. Jam 22.07 teman-teman. Jadi di 400 km plus perjalanan kita dari Pacet, Batu, Cangar, Pujon, Kediri. Kita sudah tiba di homestay di penginapan kita. Harga berapa, sayang? Kemarin harga berapa? Lupa ya? 140 ya? 60 atau 40? Oh iya, siap. Pokoknya Di bawah 200 ya. Budget kita di bawah 200 teman-teman ya. Kita lanjut dulu sebat, habis itu kita mau beres-beres dan mau istirahat. Ini untuk tarifnya di bulan November teman-teman. Jadi ada yang satu kamar itu ada 4 bed gitu Mas ya. Iya. Terus kalau ada yang family juga ada 4 orang. Kalau yang saya yang AC deluxe ya. Iya. Oke. Siap Mas, makasih banyak Mas. Nomor HP. Kita lagi beres-beres dulu nih sebelum masuk kamar teman-teman. Tuh. Syukurnya dapat kamarnya di bawah ya. Nanti kalau teman-teman pesan misalnya lewat Traveloka, itu di catatan diisiin kamar lantai bawah. Jadi dapat kamar lantai bawah. Kalau mau naruh motor langsung tuh teman-teman tuh. Motor parkir di sebelah sana, bisa merokok nih di sini. Dan kamarnya dekat dengan parkir motor. Jadi teman-teman kalau mau loading jadi lebih gampang. Nih parkir motornya Umbro. Ini dia homestay-nya, kamarnya sebelah sini kalau lantai dasar. Tuh teman-teman. Tuh tempat sebat sebelah sana. Nah ini dia kemarin teman-teman, Umbro mau review dulu ya. Biasa ada cermin, ada wastafel di sini. Saya belum mandi sayang ya. Berarti nanti mandi bareng ya. Asik. Saling gosok. Asik. Saling gosok. Asik gosok, oh gosok punggungnya, saling gesek. Ini dia ya, toiletnya teman-teman, kamar mandinya. Dan ini dia kamarnya. Jadi Umbro dapat di harga 160 di Traveloka. Tuh. Simple, kecil, sesuai dengan permintaan Superman. Dekat tembok. Siap. Dan kita mau ketemu sama Mas Topik 2,5 juta UMR Jogja. Dia mau berangkat ke HBD naik kereta langsung ke Bandung. Nanti dia bersama teman-teman vlogger. Kalau Umbro sama Superman aja ya saya menikmati perjalanan. Nanti kita ketemu di venue. Oke, kita mau ke depan dulu ke stasiun, kurang lebih sekitar 100 meter, 50 meter udah stasiun. Di sebelahnya Sarkam. Kalau teman-teman sendiri tinggal loncat sebelah, cari teman tidurnya di sana. Asik. Oke, kita lanjut ya.